keberagaman budaya, dan perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanpa aturan yang diberikan oleh budaya, orang mungkin tidak akan hidup dengan sukses. Kehidupan sosial pasti akan kacau, karena emosi adalah motivasi dasar dari perilaku sosial. Norma juga digunakan sebagai dasar sosial dan pengaturan emosi cenderung menjadi bagian yang sangat penting dari budaya. Contohnya saja, misal ada perbedaan antara tarian tradisional Melayu, yaitu tari Lenggok Mainang, yang berasal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dengan konsep tarian yang melambangkan perjalanan kisah cinta antara dua hati hingga berlangsung ke pelaminan. Tarian Lenggok Mainang dipentaskan pada upacara dan acara-acara yang melibatkan banyak orang. Selain itu juga kadang dipentaskan setelah panen padi selesai. Tarian ini juga diiringi oleh beberapa musik yang bernuansa bahagia dan membuat penari maupun penontonnya berekspresi senang dan gembira. Berbeda halnya dengan tarian tradisional seperti Jarang Kepang atau tarian kuda lumping yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Konsep tarian ini melambangkan tari kesurupan, dan tari kuda lumping ini menggambarkan kisah seorang pasukan pemuda bergelar jadhil, penunggang kuda putih berambut emas, berekor emas, serta memiliki sayap emas yang membantu pertempuran kerajaan Bantarangin melawan pasukan penunggang babi hutan dari kerajaan Lodaya pada serial Legenda Reog abad ke-8. Tarian ini dilakukan dengan lincah dan diiringi musik gamelan yang rancak. Para penarinya menggunakan kuda-kudaan dari papan. Sebagian dari penari ini akan kerasukan roh halus, sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang gak masuk akal, seperti memakan pecahan kaca ataupun memakan binatang hidup. Musik yang digunakan juga bernuansa mistis. Hal ini membuat para penonton berekspresi ketakutan. Konstruksi budaya. Ada 3 cara untuk menggolongkan orang dan negara ke dalam kelompok budaya yang berhubungan dengan emosi. Yang pertama, harapan orientasi sosial, atau cara di mana orang biasanya berhubungan satu sama lain dalam sebuah kelompok untuk hidup bersama. Yang kedua adalah mengelompokkan individu berdasarkan tujuan hidup yang diajarkan oleh agamanya. Yang terakhir adalah menugaskan individu atau negara untuk dalam sebuah kelompok berdasarkan homogenitas atau heterogenitas budaya mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harapan orientasi sosial. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai individualisme dan kolektivisme, pengaruh konseptual, hal yang berkaitan dengan emosi, mengatur tampilan emosi, dan budaya kehormatan. Ada 2 cara untuk mendefinisikan hubungan antara individualisme dan kolektivisme. Pada budaya diklasifikasikan oleh peneliti sebagai individualistik atau kolektivistik sebagai fungsi dari bagaimana masyarakat mendefinisikan determinan dasar dan tujuan perilaku mereka dalam identitas atau konsep diri mereka. Pada pengaruh konseptual pada ekspresi wajah, ketika orang merasa terjebak dalam suatu bidang sosial yang secara intrinsik terkait dengan orang lain dalam kelompok mereka, maka mereka akan cenderung memandang dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Hal ini berkaitan dengan emosi. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa dalam menilai ekspresi emosi pada wajah, seseorang yang berasal dari budaya kolektivistik akan sedikit berlebihan dalam menilai ekspresi emosi, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari budaya individualistik. Dalam mengatur tampilan emosi, ekspresi emosional adalah tampilan reaksi dan preferensi individu. Namun, anggota budaya kolektivistik lebih sering khawatir mengenai bahwa ekspresi emosi individu akan mempengaruhi hubungan sosial secara negatif. Terlalu banyak kemarahan dapat mengganggu keharmonisan kelompok secara keseluruhan.
Jadi, secara umum, nilai budaya kolektivistik adalah untuk menekan tampilan emosi. Budaya kehormatan. Nilai orientasi sosial ini menyangkut mengenai nilai kehormatan. Jadi, bagaimana kehormatan ini dapat mengacu pada harga diri individu. Dalam suatu hal yang disebut budaya kehormatan, anggota keluarga seharusnya dapat menjaga nama baik keluarga. Misalnya dengan cara bagaimana seseorang dapat menjaga perilaku yang akan ditampilkan dalam lingkup masyarakat. Negara-negara Mediterania dan Amerika Selatan telah digambarkan sebagai budaya kehormatan, seperti halnya budaya Amerika Selatan dan Amerika Barat. Nilai kehormatan dalam budaya semacam itu tidak sepele, tetapi merupakan nilai fundamental yang mempengaruhi banyak perilaku sosial dan organisasi sosial. Salah satu hipotesis tersebut adalah bahwa kemarahan dan kekerasan sebagai tanggapan terhadap penghinaan kehormatan akan lebih sering dirasakan dan lebih sering diungkapkan. Nilai religius, dialektika versus mengoptimalkan doktrin emosi positif. Agama Taoisme, Buddha, dan Konghucu adalah agama besar di Asia Timur. Mereka mengajarkan dialektis pemahaman tentang pengalaman emosi positif juga negatif. Taoisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah ketidakbahagiaan. Dengan cara yang terkait, pandangan Buddhisme dan Konfusianisme berjuang untuk kebahagiaan yang secara khusus sebagai suatu hal yang tidak pantas. Agama Buddha, pengajaran mengganggu kemampuan individu untuk menolak menyerah pada keinginan. Perlawanan tersebut diajarkan untuk mengatasi penderita dasar manusia. Konfusianisme, mengejar kebahagiaan dapat mengganggu kerukunan kelompok karena dapat menimbulkan kecemburuan pada orang lain. Hasil dari keyakinan agama ini, aturan Asia untuk emosi melibatkan perjuangan untuk keseimbangan antara perasaan positif dan negatif. Hubungan atau keseimbangan akan diwakili simbol yin dan yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Faktor sosial ekologis, histori, homogenitas, dan heterogenitas. Nah, yang terakhir di sini ada faktor sosial ekologi. Seperti agama, aspek sosial ekologis di lingkungan juga dapat menghasilkan budaya emosi loh. Sejarah migrasi dan imigrasi suatu negara atau wilayah merupakan salah satu faktor tersebut. Beberapa negara dan wilayah di dunia, termasuk sebagian besar negara Asia dan Eropa, berpenduduk oleh keturunan generasi dari penduduk negara atau wilayah yang sama. Bayangkan nih, gimana jadinya jika tetangga kalian atau pemilik toko yang sering kalian kunjungi berbicara dalam bahasa yang berbeda dari bahasa kita sehari-hari, dan berasal dari negara di mana norma pengalaman dan ekspresi emosi juga berbeda dari kalian. Mungkin seiring waktu, kamu dan tetangga kalian akan mulai membayangkan budaya transparansi emosional, bukan? Nah, studi itu menunjukkan bahwa heterogenitas sejarah didefinisikan sebagai jumlah negara sumber yang telah berkontribusi ke populasi negara tertentu saat ini selama 500 tahun terakhir, dan berkorelasi positif dengan aturan tampilan untuk ekspresivitas emosional. Dengan kata lain, di negara-negara di mana orang-orang dari berbagai latar belakang nasional dan praktik emosi telah hidup selama berabad-abad, ekspresi transparan dari keadaan emosional lebih disukai daripada di negara-negara di mana penduduknya tetap homogen selama berabad-abad.